Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan pada minuman ringan isotonik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raihana Hesti Rosamawardani dengan NIM 22060311041. Yang kedua dengan saya sendiri, Nabila Salwa Putri Astri dengan NIM 2206031101051. Yang pertama, latar belakang. Industri minuman ringan ini, khususnya minuman ringan isotonik ini telah berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2011. Nah, hal ini merupakan peningkatan terbesar dalam industri minuman ringan. Kemudian, industri minuman ringan ini juga memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan minuman yang praktis dengan berbagai varian rasa. Dan diprediksi permintaan ini akan semakin meningkat dengan seiring pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Kemudian ada beberapa alasan mengapa proyek industri minuman ringan ini diperlukan untuk dibangun. Yang pertama, karena adanya permintaan yang meningkat dari konsumen. Dengan adanya urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan perubahan gaya hidup, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat membuat pelanggan ini semakin mencari minuman yang praktis, menyegarkan dengan berbagai varian rasa. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bahan baku. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti buah-buahan, air, gula, yang mana akan dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan minuman ringan isotonik. Kemudian yang ketiga, peluang pasar. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Itu dengan adanya pembangunan industri minuman ringan ini, maka di awal pembukaan industri tersebut pasti akan menciptakan lapangan kerja, akan menyerap banyak tenaga kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi industri tersebut. Sehingga dengan adanya beberapa alasan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan minuman ringan yang praktis dengan berbagai varian rasa, sehingga dapat mendorong kemudian juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi industri. Kemudian yang kedua adalah tujuan kegiatan. Ada 3 tujuan kegiatan dalam pembangunan industri minuman ringan isotonik. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan akan minuman ringan yang terjangkau dan mudah diakses. Dalam hal ini nantinya akan produknya akan dijual dengan harga yang relatif murah dan juga akan didistribusikan ke masyarakat luas dan juga akan menjalin kerjasama dengan distributor dan pengecer. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan minuman ringan yang inovatif dengan berbagai varian rasa. Jadi industri ini akan terus berkembang dan berinovasi untuk menciptakan varian rasa baru untuk meningkatkan permintaan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan perekonomian lokal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan adanya pembangunan industri minuman ringan pasti akan menyerap banyak tenaga kerja baru sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal, terutama perekonomian masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut. Kemudian yang ketiga adalah besaran proyek. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL, luas lahan produksi untuk skala besaran yang terletak pada kota itu lebih dari atau sama dengan 20 hektar. Kemudian pada kabupaten lebih dari atau sama dengan 30 hektar. Nah, adapun luas lahan produksi untuk usaha pembangunan industri minuman ringan ini yang terletak di kabupaten ini dengan luas sekitar 37 hektar, sehingga pembangunan proyek industri minuman ringan ini akan membutuhkan proses AMDAL.
Kemudian yang keempat adalah lokasi proyek. Yang pertama, lokasi geografisnya ini terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian kondisi rona lingkungan awalnya ini, di lokasi tersebut terdapat sumber daya air yang cukup melimpah, yaitu mata air Segedangnya, yang mana mata air Segedang ini akan menjadi bahan baku utama dalam industri minuman ringan. Kemudian mata ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga dan non-rumah tangga. Kemudian sekeliling lokasi tersebut dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang subur, tanah liatnya berpasir dan kaya mineral. Kemudian ada beberapa biota air yang hidup di dalamnya, misalnya seperti plankton, ikan-ikanan, kemudian udang, cacing, siput. Kemudian ada juga flora faunanya. Floranya seperti jenis pohon-pohonan, ada pohon beringin, pohon asam Jawa, bambu, mangga, dan kelapa. Kemudian untuk faunanya sendiri, di sini ditemukan beberapa jenis fauna seperti burung pipit, burung perkutut, burung gereja, kemudian ada juga beberapa jenis serangga seperti belalang, capung, kupu-kupu, beberapa reptil seperti ular, kadal, katak, serta mamalia seperti kelelawar. Adapun di sini juga kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sekitar ini memiliki tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, karena sebagian besarnya adalah warga lulusan SD atau MI dengan persentase 38,51%, kemudian SMP 28,30%. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya keterampilan dan kurangnya daya saing dalam dunia kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk desa Sidomulyo ini juga memiliki pendapatan yang rendah, yaitu di bawah 3 juta per bulan, yang menunjukkan bahwa banyak yang masih hidup dalam keterbatasan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram alir. Diagram alir ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yang kedua ada tahap konstruksi, dan yang ketiga ada tahap operasional. Yang pertama pada tahap prakonstruksi. Tahap prakonstruksi ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pembebasan lahan. Namun pada saat pembebasan lahan tentunya menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga harusnya diadakan sosialisasi komunikasi 2 arah kepada masyarakat sekitar agar proyek industri ini diterima baik oleh masyarakat sekitar. Adapun sosialisasi ini melibatkan pemrakarsa proyek industri dan juga partisipasi masyarakat agar mereka memiliki pandangan positif terhadap proyek yang akan dijalankan. Adapun pembebasan lahan ini, kalau pembebasan lahan dibutuhkan karena awalnya kan lahan kan awalnya atas nama orang lain, lalu dilakukanlah pembebasan lahan agar lahan itu 100% menjadi hak milik proyek. Namun pada saat pembebasan lahan ini tentunya ada beberapa impact positif maupun impact negatif, seperti halnya penambahan mata pencaharian, lalu meningkatnya kualitas hidup karena adanya mata pencaharian baru, meningkatnya pembukaan kawasan lahan. Namun di sisi lain juga akan mengganggu ekosistem dan juga mengganggu satwa-satwa flora atau fauna yang ada di lahan tersebut. Namun hal itu akan dibahas lebih lanjut pada RKL dan juga RPL. Lalu pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu mobilisasi alat dan bahan dan juga pematangan lahan dan konstruksi bagian utama. Mobilisasi alat dan bahan ini adalah persiapan proyek untuk menyiapkan material yang akan digunakan dalam pembangunan bangunan utamanya nanti. Pada tahapan mobilisasi alat dan bahan atau persiapan alat dan bahan ini tentunya menimbulkan
beberapa efek yang kebanyakan negatif terhadap masyarakat sekitar, seperti halnya gangguan pada transportasi darat karena banyaknya truk-truk atau transportasi yang mengangkut material dari luar menuju tempat proyek lokasi dilaksanakan, maka akan menimbulkan beberapa kemacetan pada titik-titik tertentu. Yang lainnya akan menimbulkan kebisingan karena dari transportasi yang keluar masuk atau yang berkeliaran karena mobilisasi alat dan bahan, maka akan menimbulkan kebisingan yang lebih meningkat daripada biasanya. Lalu, pematangan lahan dan konstruksi bangunan utama, yaitu pada tahapan bangunan utama yang akan digunakan untuk industri minuman isotonik nantinya, akan menimbulkan beberapa impact negatif maupun positif juga kepada masyarakat sekitar. Adapun impact positifnya yaitu adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru, seperti halnya pembukaan warung-warung ataupun toko di sekitar tempat industri, dan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga pendapatan lingkungan sekitar. Namun sisi negatif dari tahapan ini juga tidak sedikit, seperti halnya adanya debu, adanya erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, penurunan kualitas air, banjir, dan tanah longsor diakibatkan penebangan pohon-pohon yang akan digunakan pada saat proyek. Namun penanganan akan hal ini, efek-efek negatif khususnya akan dibahas lebih lanjut pada RKL dan juga RPL. Lalu yang selanjutnya ada pada tahap operasional. Pada tahap operasional, setelah semuanya jadi, setelah bangunan utamanya jadi, yang bangunan yang akan digunakan untuk proyek, untuk industri minuman isotonik tadi jadi, akan menimbulkan beberapa impact positif maupun negatif juga. Seperti halnya, satu, kemacetan karena banyaknya transportasi yang keluar masuk untuk mensuplai produk-produk dari industri minuman isotonik sendiri ke luar daerah, yang akan menimbulkan kebisingan juga terhadap masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, penurunan kualitas air dalam tanah. Penurunan kualitas air dalam tanah ini karena kami menggunakan air yang diambil langsung dari sumbernya, atau maksudnya air yang diambil dari dalam tanah, dari dalam sumur, akan menyebabkan lingkungan sekitarnya mengalami penurunan kualitas air, sehingga beberapa ekosistem akan rusak. Namun tentang penanganan dan juga penanggulangan efek ini telah kami jelaskan pada RKL dan juga RPL. Lalu impact yang ketiga yaitu impact positif, adanya terciptanya lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu dibukanya tenaga kerja untuk memenuhi beberapa posisi pada proyek industri minuman isotonik, yang mana nantinya akan diberikan gaji atau pendapatan sesuai pada UMR daerah tersebut. Lalu yang keempat ada impact negatif yaitu penurunan sanitasi lingkungan, yang mana proyek industri ini akan menimbulkan beberapa limbah. Salah satunya adalah limbah padat seperti sampah, misalnya sisa-sisa potongan botol atau sisa-sisa potongan kardus atau sisa-sisa potongan packaging yang nantinya kita pakai untuk mengemas produk-produk kita ke daerah luar, sehingga akan menimbulkan limbah padat. Namun penanggulangan akan efek negatif ini juga telah kita bahas pada RKL dan juga RPL. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.